guys, welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Pan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Pan mau ceritain alur cerita dari sebuah film bergenre action, horror, dan juga thriller. Pertengkaran antara kaum vampir dan juga Lycan, manusia serigala. Nah, penasaran kan? Yuk check it out. The very birthright of the Vader ever to rule the Lycan clan had finally. Cerita dimulai dari ada seorang vampir wanita yang bernama Celine terlihat sedang memantau para orang-orang yang berlalu lalang dari atas sebuah benteng, dan juga ada seorang pria vampir yang bernama Rigel sedang memotret seseorang yang dicurigainya sebagai seorang Lycan. Celine dan Rigel lompat dari atas benteng kemudian mengikuti para Lycan yang dicurigai mereka tersebut. Di antaranya ada seorang tangan kanan dari Lucian yang bernama Rhys. Lucian itu adalah kepala pemimpin dari para Lycan ya guys. Rhys dan para Lycan yang lain sedang berjalan menuju ke stasiun bawah tanah. Celine mengikuti para Lycan dengan diam-diam dan bersembunyi di balik tembok, sedangkan Rigel mengikuti Rhys dari belakang. Rhys pun menyadari bahwa dirinya diikuti oleh vampir, kemudian mulai menembaki para orang-orang yang ada di sana. Seorang Lycan bernama Trix menemukan Celine sedang bersembunyi di balik tembok, kemudian bersiap untuk menembak. Rigel yang melihat Celine dalam kondisi akan ditembak, berusaha melindungi Celine dengan menembak Trix, tapi sayang justru Rigel malah tertembak dan meninggal. Melihat Rigel yang tertembak dan meninggal, Celine pun menjadi marah dan berusaha mengejar serta menembak Trix. Di sisi lain, Nathaniel terlihat sedang bertengkar dengan Rhys, tapi sayangnya Nathaniel dikalahkan oleh Rhys. Celine berhasil mengejar seorang Lycan dan menembakinya sampai meninggal. Dari belakang, Rhys datang menghampiri Celine untuk membunuhnya. Kemudian kabur dari tempat itu. Saat sedang bersembunyi, Celine tidak sengaja menemukan sebuah tempat di mana perkumpulan para Lycan. Celine pun pulang ke rumah. Rumahnya itu perkumpulan dari anggota kelompok para vampir. Celine pun bertemu dengan rekannya yang bernama Khan, kemudian menyerahkan peluru biru yang ternyata berisi cahaya matahari pada siang hari, yaitu amunisi ultraviolet. Craven, pemimpin dari para vampir saat ini, menghampiri Celine. Celine pun mengungkapkan perasaannya dan meminta bantuan Craven untuk mengerahkan para anggota mencari dan menyerang para Lycan. Craven menolak permintaan Celine untuk menyerang dan meminta Celine untuk tetap tenang sampai pada hari kebangkitan. Maksudnya hari kebangkitan, jadi mereka itu akan melakukan upacara membangkitkan jasad leluhur dari pemimpin para vampir ya guys. Setelah perdebatan antara Craven dan Celine, Craven pun akhirnya menyetujui dan menyuruhkan untuk mempersiapkan pasukan dan meminta seorang pria yang bernama Soren untuk memimpin misi pencarian para Lycan ini. Wah, jelas banget Celine kesal dan mengatakan bahwa dirinya yang akan memimpin tim pencari para Lycan. Tetapi Craven tetap bersikeras menunjuk Soren untuk memimpin tim ini. Dengan kesal, Celine meninggalkan Craven dan Khan. Kemudian Celine mengatakan bahwa jika Victor yang memimpin para vampir saat ini, Victor pasti akan mempercayainya. Setelah itu, Celine masuk ke kamarnya dan kemudian memeriksa setiap foto yang telah dipotret oleh Rigel sebelumnya, dan dirinya menemukan sosok Rhys dan para Lycan yang lain. Dalam foto itu, Celine melihat bahwa Rhys sedang mengikuti seorang laki-laki, dan laki-laki itu ternyata dikejar dan diincar oleh para Lycan. Saat Celine sedang menganalisa foto, Erika datang membawakan gaun untuk digunakan Celine pada pesta nanti malam. Erika kemudian ikut memperhatikan apa yang sedang diamati oleh Celine. Tiba-tiba Craven datang dan Erika meninggalkan Celine dan Craven berdua. Craven pun mengatakan bahwa Celine harus bersiap karena dirinya harus menemani Craven pada nanti malam. Dengan tenang, Celine menolaknya. Celine kemudian menjelaskan laki-laki yang difoto kepada Craven bahwa laki-laki itu sedang diincar oleh para Lycan. Namun tentu saja Craven membantah dan mengabaikan apa yang dikatakan Celine, kemudian meninggalkannya.
Di sisi lain, di suatu tempat ada seorang ilmuwan dari para Lycan yang bernama Sinch sedang memeriksa seseorang yang sedang diikat, kemudian menyuntikkan sesuatu cairan ke leher manusia tersebut. Jadi para Lycan ini sedang mencari manusia dengan garis keturunan yang paling langka, yaitu manusia hybrid campuran antara vampir dan Lycan ya guys. Setelah itu Lucian datang dan menanyakan kepada Sinch bagaimana hasil analisa manusia yang disuntik tadi, dan Sinch menjawab negatif, artinya manusia itu bukan manusia hybrid ya guys. Tak lama kemudian, Race datang dan membawa rekannya yang telah meninggal ditembak oleh Selin sebelumnya. Sinch membantu mengeluarkan senjata yang tertancap di badannya Race. Kemudian terjadilah perdebatan antara Lucian dan Race, sedangkan Sinch sedang memeriksa sampel berikutnya. Lucian pun menanyakan hasil dari sampel tersebut. Sinch menjawab bahwa negatif. Lucian terlihat sangat marah dan meninggalkan mereka. Pada malam hari di rumah para vampir, mereka sedang mengadakan pesta. Seorang vampir terlihat sedang berpidato. Tiba-tiba Erika menghampiri Craven dan mengatakan bahwa Selin pergi dari rumah. Craven pun menuju ke kamarnya Selin. Craven pun memperhatikan laptop yang digunakan Selin tadi, dan ternyata Selin telah menemukan informasi mengenai manusia yang diincar oleh para Lycan tadi, ternyata bernama Michael Corvin beserta alamatnya. Selin pun datang ke apartemennya Michael untuk mencarinya. Sedangkan dua orang Lycan terlihat sedang menyamar menjadi polisi datang ke rumah sakit untuk mencari Michael. Setibanya Michael di apartemennya, dirinya menerima kotak suara di telepon dari rekannya yang bernama Adam yang mengatakan bahwa ada dua orang polisi sedang mencarinya. Lalu Michael pelan-pelan memasuki ke dalam kamar apartemennya. Tiba-tiba Selin mencekiknya dan menanyakan, "Kenapa orang-orang itu mengejar dirimu?" Tiba-tiba jejak para Lycan pun muncul. Mereka siap untuk menangkap Michael. Selin kemudian berusaha untuk menembak. Namun Michael berhasil kabur dari cekikannya Selin dan berlari ke arah lift. Saat pintu lift Michael terbuka, dirinya berhadapan dengan Lucian. Selin yang melihat itu berusaha menembak Lucian, tapi Lucian bergerak dengan sangat cepat, kemudian mencengkram dan menggigit lehernya Michael. Selin segera menarik Michael keluar dari lift, sedangkan Lucian mengeluarkan darah Michael dari giginya ke sebuah botol untuk dijadikan sampel. Lucian berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan peluru yang ditembakkan Selin ke tubuhnya, kemudian mengejar Selin dan Michael. Lucian berusaha menancapkan pedangnya ke dalam mobil untuk membunuh Selin, tapi sayangnya Selin hanya terluka dan kemudian menabrak Lucian dan berhasil kabur dari tempat itu. Saat melanjutkan perjalanan, Michael ingin Selin menghentikan mobil dan merawat lukanya karena Michael melihat Selin kehilangan banyak sekali darah. Tiba-tiba, Selin kehilangan kendali dan mobil mereka pun jatuh ke dalam laut. Michael berusaha membuka pintu dan mengeluarkan Selin dari mobil, kemudian naik ke atas permukaan laut. Michael pun memberikan pertolongan pertama kepada Selin. Akhirnya, Selin terbangun dan Michael mulai mengikati lengan Selin yang berdarah. Di sisi lain, Lucian pulang ke rumah, kemudian menyerahkan sampel darah Michael untuk dianalisis oleh Sinch. Lucian kemudian mengatakan bahwa dirinya berhasil menggigit lehernya Michael, dan Michael sebentar lagi akan menjadi bagian dari para Lycan. Setelah memeriksa, Sinch pun memberitahu bahwa darah Michael adalah positif, artinya Michael adalah manusia hybrid yang dicari oleh mereka. Di sisi lain, Erika melihat Michael yang sedang tertidur, kemudian melihat bekas gigitan yang ada di lehernya Michael, dan Erika terlompat dan menunjukkan gigi vampirnya karena menyadari Michael bukan manusia tetapi musuh. Michael yang melihat Erika berubah menjadi kaget dan kemudian lompat dari kamarnya Selin dan berusaha kabur dari rumah para vampir. Mendengar keributan itu, Craven dan Selin kembali ke kamarnya Selin. Craven berjalan menuju ke jendela dan melihat Michael sedang kabur dari rumah para vampir. Craven pun marah dan menampar Selin. Setelah itu, Selin terlihat sedang berlatih menembak. Khan kemudian menghampirinya. Selin pun mengatakan kepada Khan bahwa dirinya tidak mempercayai cerita Khan yang mengatakan bahwa dirinya pernah mengalahkan Lucian dan para Lycan. Do you believe Lucian died the way they say he did? Bloodstream ain't nothing to dig at. Di sisi lain, Craven terlihat masuk ke sebuah mobil dan ternyata dirinya bertemu dengan Lucian. Craven pun memarahi Lucian karena para Lycan melawan para vampir di depan umum dan mengejar manusia. Craven pun mengatakan kepada Lucian bahwa jangan sampai dirinya menyesal telah membuat kesepakatan dengan para Lycan. Lucian pun mencekik lehernya Craven, kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah lama sekali bersembunyi dan manusia bukan urusan para vampir. Kemudian, jika bukan dirinya, Craven tidak akan menjadi apa-apa. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di balik cerita Craven yang mengatakan dirinya berhasil mengalahkan para Lycan. Selin mendatangi sebuah perpustakaan buku mempelajari lebih lanjut mengenai para Lycan.
Selin kemudian pergi ke tempat pengawetan jenazah para leluhur vampir dan kemudian mengeluarkan peti Victor. Organize their memories and thoughts. Selin kemudian menggigit tangannya sampai berdarah dan menuangkan darah di tangannya ke arah peti Victor dan darah mulai mengalir membasahi sekujur jasadnya Victor. Dari luar rumah vampir, Michael berteriak ingin bertemu dengan Selin. Craven pun menghampiri Selin yang berada di ruang jenazah dan mengusir Selin dari rumah vampir. Tapi Selin mengatakan bahwa tunggu saja keputusan dari Victor. Selin kemudian keluar dari rumah itu dan menjemput Michael. Craven dan Erica pun masuk ke dalam ruang jenazah dan mereka terkejut. Ternyata Victor sudah bangun dari petinya. Victor mendapatkan gambaran aneh dari Selin mengenai apa yang terjadi. Kemudian mulai memarahi Craven dan mengatakan bahwa harusnya Victor memilih orang lain untuk menggantikan dirinya, bukan Craven. Selin membawa Michael ke sebuah tempat dan memberikan sebuah pistol kepadanya. Selin pun mengatakan bahwa jika dirinya tidak berhasil kembali ke Michael pada waktu pergantian, Michael harus menembak dirinya untuk mencegah perubahan itu terjadi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan menjadi seorang Lycan. Setelah itu, Selin segera kembali ke rumah vampir untuk menemui Victor, tetapi dicegat oleh Craven. Craven memarahi Selin karena menceritakan semua kepada Victor. Selin mengacuhkannya dan kemudian pergi menghadap Victor. Selin kemudian menceritakan kepada Victor bahwa dirinya terus-menerus mendapatkan gambaran tentang Lucian dan bertemu dengan para Lycan. Victor pun tidak mempercayai itu. Selin pun memujuknya untuk memberi Selin kesempatan membuktikan itu. Terlepas dari itu, Victor sangat marah dan mengatakan kepada Selin bahwa ketika Dewan para vampir datang, Selin akan dihukum karena telah melanggar perjanjian membangkitkan jenazah yang salah. Harusnya kali ini giliran jenazah Marcus yang harus dibangkitkan, bukan jenazah Victor. Selin kemudian keluar dari tempat jenazah. Craven kemudian menangkapnya dan menguncinya di sebuah ruangan. Craven kemudian menuju ke tempat para prajurit yang bertugas untuk menjemput para dewan vampir dan mengatakan bahwa akan mengutus prajurit lain untuk menjemput dewan vampir. Dan ternyata pada saat penjemputan, dewan vampir justru dikeroyok oleh para Lycan hingga semuanya meninggal di tempat. Di rumah vampir, Erica masuk ke ruangan Selin dan berusaha membebaskannya. Kemudian dirinya mengadu domba Selin dan Craven dengan mengatakan kepada Craven bahwa Selin telah kabur untuk mencari Michael. Craven pun menjadi sangat marah dan menyuruh orang lain untuk membunuh Michael. Selin berusaha keras untuk melindungi Michael dan membawanya kabur, tapi Michael justru ditangkap oleh kedua orang polisi. Saat di dalam perjalanan dibawa oleh polisi, Michael pun berubah menjadi Lycan. Di saat itu, di rumah vampir, Craven masuk ke tempat jenazah dan menemui Victor, kemudian mengatakan bahwa Selin melanggar peraturan dan kabur dari rumah vampir. Selin datang dan menyeret Sinch ke arah Victor dan mengatakan bahwa inilah bukti yang ia maksud. Selin pun memaksa Sinch untuk menjelaskan semuanya kepada Victor. Sinch akhirnya mengatakan bahwa alasan mereka mengejar Michael karena Michael adalah manusia berdarah murni dan mulai menceritakan mengenai keturunan dari klan Corvinus. Salah satu dari anak keturunan Corvinus telah digigit oleh vampir, yang satu lagi digigit oleh serigala, dan yang satu lagi masih berwujud manusia fana. Victor pun menjawab, salah satu dari klan Corvinus yang telah digigit oleh vampir adalah Marcus, tetua yang seharusnya dibangkitkan, bukan dirinya. Selin kemudian memaksa Sinch untuk melanjutkan penjelasannya. Sinch pun mengatakan bahwa jika darah Michael dicampurkan dengan orang keturunan vampir yang memiliki kekuatan khusus seperti Victor atau Amelia sang dewan vampir, maka Michael akan menjadi sesosok manusia setengah vampir dan setengah serigala, namun memiliki kekuatan yang lebih daripada vampir ataupun serigala, alias tidak terkalahkan. Victor mengatakan bahwa untuk apa para Lycan pun sudah tidak ada, dan Lucian pun tidak ada. Sinch dengan tersenyum mengatakan, siapa bilang Lucian tidak ada? Setelah itu Victor melihat ke arah Craven, tapi Craven sudah kabur. Nah, ketahuan kan, ternyata Craven telah berbohong.
Di sisi lain, Michael sedang diikat dan Lucian bersiap untuk menyuntikkan darah yang sudah diambil dari Amelia ke tubuhnya Michael. Karena Michael telah diubah oleh Lucian sebelumnya, Michael mendapatkan ingatan-ingatan mengenai masa lalu Lucian, di mana Lucian pernah menjalin hubungan dengan anaknya Victor, namun hubungan tersebut dilarang keras oleh Victor, dan anak Victor dipaksa dibunuh di depan mata Lucian. Tak lama kemudian, Craven bersama rekan-rekan vampir lainnya datang ke rumahnya Lucian. Para Lycan dan para vampir yang lain menuju ke sebuah tempat. Tiba-tiba terjadi sebuah pengeboman. Sedangkan Lucian berusaha untuk melindungi Michael supaya Michael tidak kabur, tapi justru dirinya ditembak oleh Craven. Kemudian Race datang dan melihat Lucian dalam kondisi sekarat, menjadi sangat marah dan secara membabi buta menyerang para vampir yang lain. Selin bersama dengan para rekan-rekan vampir yang lain datang untuk menyelamatkan Michael. Terjadilah baku hantam, tembak-menembak antara para vampir dan juga para Lycan. Selin pun berhasil menemukan Michael dan membebaskannya. Lucian melihat itu pun tidak dapat melakukan apa-apa karena dirinya dalam kondisi sangat sekarat. Selin membawa Michael berusaha untuk mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Namun sayang sekali Michael ditembak oleh Craven. Craven pun menceritakan tentang keburukan Victor yang diam-diam telah menghancurkan keluarga Selin. Setiap malam, Victor menyusup ke dalam kamar orang-orang yang dicintai oleh Selin dan menghisap darahnya sampai kering. Namun hanya Selin yang tidak digigit sampai meninggal karena Selin mengingatkan Victor akan Sonja, anaknya yang dibunuh. Setelah itu Craven mengarahkan pistolnya ke arah Selin ingin menembak Selin. Namun Lucian datang mendekap kakinya Craven lalu menusuk kakinya. Setelah itu Lucian mengatakan pada Selin untuk menggigit Michael supaya Michael bisa hidup dengan campuran setengah vampir dan setengah serigala. Kalau dibiarkan Michael akan meninggal. Selin pun menggigit Michael. Melihat itu Craven menjadi sangat marah dan menanyakan kenapa Selin melakukan hal itu. Lucian pun di detik-detik terakhir mengatakan bahwa kau boleh saja membunuhku Craven, tetapi keinginanku tetap terwujud. Setelah itu Craven menembak Lucian sampai meninggal. Melihat jejak Victor dan prajurit, Craven pun kabur. Victor kemudian menanyakan kepada Selin di mana keberadaan Craven. Selin mengacuhkannya. Selin mulai menceritakan kepada Victor apa yang didengarnya dari Craven mengenai keluarga Selin dan juga anaknya Victor. Victor pun menjelaskan bahwa dia sangat mencintai anaknya tapi terpaksa harus membunuhnya karena anaknya mengandung anak campuran vampir dan serigala dan itu adalah pengkhianatan bagi Victor. Kemudian Victor mengatakan kepada Selin bahwa dia harus melakukannya sekali lagi kepada Michael. As I am forced to do. Pertengkaran antara Victor dan Michael pun terjadi dengan sangat sengit. Victor tidak mudah dikalahkan karena dirinya sangat memiliki kekuasaan dan kekuatan. Namun Michael juga tidak kalah kuat karena dirinya merupakan campuran dari ras tertinggi, yaitu campuran antara vampir dan juga Lycan. Victor yang kesulitan melawan Michael dibantu oleh para prajurit. Mereka pun mulai menembaki Michael. Selin yang melihat itu mulai menyerang prajurit yang menembaki Michael dari belakang. Setelah semua prajurit dikalahkan, Selin melihat Victor sedang mencekik Michael. Dengan ragu-ragu, Selin mengambil pedang Victor kemudian menyerang Victor dan Victor pun meninggal. Di akhir cerita, Victor dikembalikan ke tempat pengawetan jenazah dan kemudian darahnya mengalir menuju ke peti Marcus. Tahta Marcus akan segera dimulai. Selin hanya bisa kabur bersama dengan Michael karena dirinya akan segera diburu. Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai film vampir yang bergenre action dan thriller. Sekian alur cerita dari film Underworld. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Sekian alur cerita film Pan-Pan kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan-Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.